Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan yang akan menyertai turang hidup. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa kekal di surga, karena atas anugerah dan tuntunanmu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga semalam yang telah kami lewati, Engkau telah menjaga, menuntun akan tidur malam kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dengan tubuh sehat kuat yang berasal dari Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu, rindu untuk membuka, membaca, serta mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat firman ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan itu semua kami boleh perlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba firman yang Engkau utus di pagi hari ini, biarlah ya Tuhan Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba-Mu boleh menyatakan firman ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan di minggu yang berjalan ini terdapat dalam Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Sudah Pak adik-adik? Dibantu oleh Enci. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12 dengan judul pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan membuat kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri
kesukaan firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa baru di surga. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Nah, puji Tuhan, Enci bangga punya anak-anak sekolah minggu yang boleh hadir di saat ini, baik di gedung gereja, bahkan di rumah lewat ibadah live streaming, bahkan pun dari tua gereja. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul pembacaan kita di minggu yang berjalan ini adalah persembahan terbaik untuk Tuhan. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Maleaki. Dia hidup bersama orang Israel di Yerusalem. Ketika mereka sudah kembali dari tanah pembuangan. Siapa yang tahu di mana itu tanah pembuangan? Di mana? Di Babel. Nah, jadi umat Israel waktu itu dibuang ke Babel. Tugas dari Nabi Maleaki adalah menuntun orang-orang Israel untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan, orang harus melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Tuhan. Pertama atau awalnya orang Israel itu dorang hidup takut akan Tuhan. Dorang selalu bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Membawa dorang hasil tanaman, hasil kebun yang baik kepada Tuhan. Membawa dorang peternak, kambing domba yang gemuk kepada Tuhan. Setelah beberapa lama kemudian, umat Israel hidup bersama Tuhan. Lama-kelamaan, apa yang dorang lakukan, Tuhan selalu memberkati persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan. Karena orang Israel memberikan persembahan yang terbaik di perbendaharaan. Nah, adik-adik, di mana rumah perbendaharaan? Siapa yang tahu? Di mana ketuk? Di gereja. Jadi ketika orang mendapatkan hasil atau upah gaji yang orang dapat dari pekerjaan orang harus tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Lewat orang memberikan persembahan. Persembahan di kotak-kotak persembahan perpuluhan.
Dan juga ada persembahan khusus. Kalau persembahan khusus yaitu sama dengan persembahan ucapan syukur hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan bagi orang tua. Nah, itu DP nama persembahan khusus. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, begitu lama umat Israel hidup bersama Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lama-kelamaan mereka tidak hidup lagi di dalam Tuhan. Padahal kalau orang mau kasih yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberkati apa yang orang lakukan. Tapi ingat adik-adik, jangan orang kasih persembahan, aduh kita mau kasih persembahan begini, Tuhan ku akan mau kasih lebih dari itu. Jangan seperti itu. Orang mau kasih persembahan dengan tulus kepada Tuhan, tanpa ada paksaan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan berkati Tuhan, pada waktu itu umat Israel selalu membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan. Tetapi lama-kelamaan bukan lagi persembahan yang baik umat Israel berikan. Mereka memberikan sisa-sisa tanaman, sisa-sisa hasil dari panen yang mereka ambil. Padahal hasil yang pertama sesuai dengan firman Tuhan, hasil yang pertama yang orang ambil dari panen yang pertama itu yang orang kasih Tuhan. Tetapi umat Israel ini pertama mereka memberikan persembahan yang terbaik. Lama-kelamaan mereka sudah tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. So menurun dorang peiman. Dorang memberikan tanaman sisa, sayur-sayur yang busuk, ternak yang sakit. Nah, apa itu Tuhan memberkati? Tuhan akan berkati itu? Tidak kan? Tuhan tidak akan memberkati ketika orang memberikan yang tidak baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, umat Israel pada waktu itu mereka berpaling kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kelaparan di mana-mana. Tuhan menghukum umat Israel waktu itu. Mereka kelaparan karena mereka melakukan yang tidak baik. Mereka memberikan yang tidak baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang Israel so nyanda setia pa Tuhan. Enci mau tanya, adik-adik setia pa Tuhan atau nyanda? Setia. Nah, kalau orang setia kepada Tuhan, orang merasa orang pehidup sudah diberkati Tuhan lewat torang penapas, torang kehidupan di rumah hari-hari ada, Tuhan sediakan lewat pekerjaan torang orang tua, semua ada di rumah. Apa yang torang harus lakukan? Torang harus mengucap
syukur kepada Tuhan. Bukan cuma dengan bentuk uang yang torang berikan kepada Tuhan. Ataupun bukan cuma bentuk barang. Tetapi lewat torang persekutuan. Mau datang ibadah di sekolah minggu, di gedung gereja, di rayon, pondok gembira, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi jangan teman paksa. Torang so tahu, oh ini hari Minggu, torang ada ibadah sekolah minggu, bahkan pun ada Sabtu ceria. Biar encik nyanda pengumuman, tetapi torang so ingat-ingat, torang harus datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, ini Nabi Maleaki berkata kepada orang Israel demikian. Apa yang Tuhan firmankan kepadanya, kamu menipu aku. Nah, adik-adik, Tuhan pun berkata, kamu menipu aku. Dengan cara torang memberikan yang tidak baik kepada Tuhan. Sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kalau 5.000 mama kasih dari rumah, jangan singgah di warung dulu. Babli akang 2.000. Kong ada sisa kuat 3.000 for Tuhan. Ada yang begitu? Sandrina? Nyanda? Mana rayon 1 ada yang begitu? Ya, nyanda ada yang demikian. Jadi jangan kasih sisa Pak Tuhan. Utuh. Apa yang mama berikan kepada adik-adik, itulah yang torang isi di kotak persembahan. Begitu lagi torang sebagai guru sekolah minggu. Aduh, mau beli dulu gula. DP sisa mau persembahan. Nah, torang menjadi contoh yang baik for anak-anak. Ketika torang mendapat upah, gaji, itu semua berkat dari Tuhan. Torang sisihkan dulu untuk Tuhan, baru torang belanjakan apa yang harus torang belanjakan. Kebutuhan yang torang belanjakan sehari-hari, tetapi pertama torang harus sisihkan dulu untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan berkata, kamu menipu aku, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Di sini Nabi Maleaki berkata sesuai dengan firman Tuhan, katanya, kembalilah kepadaku dengan cara bertobat. Torang hidup pertama, torang hidup takut akan Tuhan. Ketika torang so ada berkat yang banyak, so lupa itu Tuhan. Torang so mulai luntur, torang so nyanda kasih yang terbaik for Tuhan. Maka Tuhan berfirman, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Jadi kalau torang selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati torang pehidup. Walaupun torang masih anak-anak. Anak-anak harus memberikan yang terbaik for Tuhan. Yaitu sama dengan Enci bilang tadi, rajin ke ibadah.
dan memberikan persembahan yang sudah mama papa berikan kepada kita. Torang harus kasih semua pa Tuhan. Jangan setengah-setengah kasih pa Tuhan. Setengah di warung, setengah pa Tuhan. Nah, kalau demikian, torang tidak akan diberkati Tuhan dan Tuhan tidak akan kembali kepada kita. Bawalah seluruh persembahan itu kepada Tuhan, maka aku akan mencurahkan tingkap-tingkap berkat kepadamu. Nah, adik-adik, Enci mau kasih contoh kalau di rumah mama kasih 5.000, berapa adik-adik mau sisihkan for Tuhan? 500. Coba mulai dari rayon 1 orang mau bikin celengan. Rayon 1 kalau 5.000 mama kasih 500 untuk celengan. Boleh? 500 perak daripada cuma mau beli akan gula-gula. Lebih baik orang kasih di celengan untuk Tuhan for rayon 1. Boleh? Boleh. Setiap hari Minggu sisihkan untuk Tuhan. Nah, Enci mau tunggu mulai minggu depan untuk rayon 1. Begitu lagi untuk rayon-rayon yang lain. Silakan belajar untuk mensisihkan for Tuhan. Karena ketika orang melakukan hal-hal yang baik ataupun orang mempersembahkan orang hidup for Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu memberkati dan melimpah ruahkan berkat lewat pekerjaan orang setiap hari. Bukan saja dengan bentuk mata uang, tetapi dengan kekuatan kesehatan yang orang boleh nikmati saat ini. Karena adik-adik, kesehatan itu mahal. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah cerita singkat di pagi hari ini. Mudah-mudahan cerita ini boleh torang praktekkan dalam torang kehidupan sehari-hari. Amin.